Saya Gadis Eustiawati dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal tentang PKMK UNZ yang berjudul Masku atau Masker Kunyit Solusi Mengatasi Kulit Kusam dan Mencerahkan Wajah. Kelompok kami yang didampingi oleh Karya Karunia Putri dan beranggota saya sendiri Gadis Eustiawati. Yang kedua ada Talita Marsha Aliyah. Yang ketiga ada Muhammad Ilham dan yang keempat ada Rindang Aines Yahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal ini. Latar belakang adalah kunyit mempunyai komponen bioaktif yang disebut kurkumin bersifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik untuk kulit. Karena itulah manfaat masker kulit untuk wajah juga bisa Anda dapatkan setelah mencampurkannya dengan bahan lain. Yang kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama adalah bagaimana proses pembuatan masku pencegah kulit kusam dan mencerahkan wajah ini. Yang kedua adalah apa saja manfaat dan keunggulan masku bagi wajah. Yang ketiga ada bagaimana metode yang digunakan untuk memasarkan hasil produk masku di pasaran. Dan yang keempat adalah bagaimana kelayakan usaha produk masku. Selanjutnya, tujuan dari proposal ini adalah mengetahui proses pembuatan masku pencegah kulit kusam dan mencerahkan wajah, mengetahui manfaat dan keunggulan masku bagi wajah serta kelayakan produk tersebut, dan mengetahui metode yang digunakan untuk memasarkan hasil produk masku di pasaran. Selanjutnya, luaran yang diharapkan adalah meningkatkan kegiatan wirausaha sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, menghasilkan kosmetik yang alami dari kunyit agar lebih minim resiko efek samping dari bahan kimia. Dan yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini. Manfaat dari proposal ini adalah 1. Menciptakan kreativitas mahasiswa dan berani berinovasi. Yang kedua adalah meningkatkan nilai guna dari kunyit itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dengan hadirnya produk kosmetik dari kunyit diharapkan dapat mengurangi pemakaian kosmetik yang berbahan kimia yang membahayakan bagi tubuh dan kulit dan lebih praktis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan oleh anggota lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alefit. Saya dari Prodi D4 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gambaran umum rancangan usaha. Melihat masyarakat yang semakin ingin mempercantik dirinya atau yang dikenal dengan istilah glow up, maka kami memproduksi masker wajah ini. Masker wajah yang berbahan alami, serta aman dan mudah dalam digunakan. Produk ini ditujukan pada mahasiswa dan pelajar. Lalu apa aja sih yang menjadi kelebihan kekurangan dari produk kami? Yang pertama adalah kekuatan dari produk yang kami buat antara lain adalah yang pertama, harga bahan baku kunyit yang lumayan terjangkau. Yang kedua, harga produk kami relatif murah untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, produk ini banyak dicari oleh semua kalangan, terutama remaja. Yang keempat, produksi masker wajah kami menggunakan bahan alami dan bebas bahan kimia. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari produk yang kami buat antara lain adalah yang pertama, banyak produk-produk serupa yang sudah beredar. Yang kedua, sulit bersaing dengan produk serupa yang telah memiliki citra brand yang kuat di masyarakat. Yang ketiga, adanya efek panas atau iritasi pada saat penggunaan akibat tidak cocok. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang dari produk yang kami buat antara lain adalah yang pertama, tingginya permintaan dari segmen remaja yang mana berpotensi berkelanjutan secara terus-menerus. Yang kedua, proses distribusi yang mudah karena kita bisa memasarkan baik secara offline maupun online melalui banyak e-commerce. Yang ketiga, sekarang banyak masker wajah dari kaula muda yang lebih memilih menggunakan masker wajah yang berbahan alami. Lalu yang keempat ada threat atau ancaman untuk produk kami. Antara lain adalah yang pertama, banyaknya kompetitor di dalam bidang yang sama. Yang kedua, produk yang dibuat mudah ditiru oleh kompetitor lain. Yang ketiga, banyak orang setelah mencoba ingin membuatnya sendiri di rumah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Marsha Putri dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan bertiga tentang metode pelaksanaan. Sebelum program ini dilaksanakan, perlu dilakukan tahap analisis. Analisis dilakukan untuk menguji kelayakan usaha.
Hal-hal yang perlu dianalisis sebagai berikut: sumber daya manusia, permodalan, kesediaan bahan, dan konsumen. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada pisau, talenan, blender portable, kulkas mini, set mangkuk, kuas pengaduk, dan sendok masker. Lalu ada oven, alat pres aluminium foil atau pres plastik, ada kunyit, madu, cuka, susu murni, dan aluminium foil. Yang selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama, pembelian alat dan bahan yang digunakan sebagai masker. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, kupas kulit kunyit, kemudian potong kecil-kecil kunyit, lebih baik dipotong tipis-tipis. Yang keempat, setelah itu, masukkan ke toples bersama dengan cuka. Yang kelima, simpan campuran kunyit cuka ke dalam kulkas atau pendingin selama seharian. Yang keenam, keluarkan campuran kunyit cuka, kemudian buang sebagian cuka, sisakan sedikit untuk membantu mempermudah ketika kunyit di blender. Yang ketujuh, blender kunyit sampai halus. Yang kedelapan, kemudian keringkan kunyit dengan oven atau dijemur. Yang kesembilan, setelah kering, campur bubuk kunyit tersebut dengan madu dan susu secukupnya. Yang kesepuluh, masker siap digunakan dan dikemas, disuguhkan ke konsumen. Lalu yang selanjutnya ada pemasaran produk. Yang pertama, produk. Bahan baku utama pembuatan masker wajah masku ini adalah kunyit. Masker wajah ini terbuat dari kunyit dan dicampur dengan bahan-bahan alami yang juga dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Lalu selanjutnya ada harga. Pada pemasaran produk masku menetapkan harga sesuai dengan kualitas yang diberikan. Dalam program ini, produk masker akan dipasarkan dengan harga Rp20.000 per pieces. Target yang dituju adalah pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya ada lokasi. Kami akan memasarkan produk melalui media online seperti Instagram, blog, Twitter, dan online shop dengan sistem pesan dan COD di wilayah Yogyakarta. Selain melakukan pemasaran di media online, kami juga akan bekerja sama dengan toko-toko yang menyediakan produk yang relevan. Yang selanjutnya ada promosi. Target utama dalam mempromosikan dan pemasaran produk yang kami jual adalah dari kalangan remaja, yaitu pelajar atau mahasiswa. Kami akan mempromosikan menggunakan aplikasi online seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan online shop, serta website tidak berbayar untuk media promosi. Tak lupa kami juga akan menawarkan produk melalui face-to-face kepada orang-orang terdekat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lindang Aina Zahra Paramatina dari Prodi Administrasi Perkantoran. Saya akan mempresentasikan bagian bab 4, anggaran biaya. Penggunaan anggaran yang dibutuhkan sebesar 7 juta. Jenis pengeluaran: 1. Peralatan penunjang sebesar 4.525.000. 2. Bahan habis pakai sebesar 1 juta. 3. Perjalanan sebesar 425.000. 4. Laporan, materai, dokumentasi, publikasi sebesar 1.050.000. Jadwal kegiatan. Jenis kegiatan: 1. Perencanaan kegiatan dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama. 2. Persiapan bahan baku dan penunjang pada bulan pertama, minggu kedua. 3. Produksi pada bulan pertama, minggu kedua dan ketiga. Yang keempat, publikasi atau promosi yang dilakukan pada bulan pertama, minggu keempat sampai bulan ketiga, minggu keempat. Yang kelima, pemasaran dilakukan pada bulan pertama, minggu keempat sampai bulan ketiga, minggu keempat. Yang keenam, ada tahap evaluasi yang dilakukan pada bulan ketiga dan kedua. Yang ketujuh, laporan keuangan yang dilakukan pada bulan pertama, minggu keempat sampai bulan ketiga, minggu keempat. Selanjutnya, penyusunan laporan dan penyerahan laporan akhir yang dilakukan bulan ketiga di minggu kedua sampai minggu keempat. Terima kasih, itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.